Jadi gimana? Lanjut? Bapak, Ibu guru, serta pelajar yang berbahagia, virus-virus sekolah, kurang rapi dan kurang disiplin, selalu saja terlihat di lingkungan sekolah. Ironis memang, padahal keterampilan sudah dipelajari, PPKN sudah dibaca, pramuka pun sudah diperagakan. Bahkan agama sudah mengajarkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersih. Bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih tempatnya, lokalnya kalau di sekolah. Namun disadari atau tidak disadari, kedua penyakit ini selalu saja membius. Dan membius. Lalu bagaimana mengatasinya? Apa solusinya? Bapak cuma bisa memberikan teori sedikit, namun praktiknya kembali kepada kesadaran masing-masing. Sebab terus terang Pak Wahyu, saya sendiri kerepotan dibuatnya. Pernah suatu hari Pak Wahyu, karena saya ingin disebut disiplin, pagi-pagi saya sudah berpakaian dinas dengan maksud ingin ke kantor. Sesampai di kantor ternyata kantor sepi. Kenapa? Rupanya tanggal merah. Di jalan ketemu dengan Pak Wali pakai Honda. Rupanya Pak Wali juga pakai dinas. Pelajar sekalian yang berbahagia, baiklah ya. Yang pertama, kurang disiplin. Tapi sebelumnya saya tanya dulu kepada pelajar, mau disiplin? Mau disiplin? Kalau mau disiplin, yang pertama harus punya jam. Kalau Bapak sudah punya, kalau kalian sudah punya semua? Sudah punya? Belum? Kalau kalian belum punya, beli dong. Kalau mau disiplin, yang pertama harus punya jam. Maksud Bapak harus tahu waktu. Kapan waktunya ke sekolah, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya istirahat, bahkan kalau perlu, kapan waktunya pacaran. Tapi anak SMP apalagi SD belum boleh pacaran. Ya Nur Eli, apa tadi? Nak putuskan dengan pacarnya nggak apa-apa lah. Belum boleh pacaran, belum boleh berdua-duaan. Lagi pula kalau berdua-duaan yang ketiganya siapa? Setan. Siapa? Setan. Yang ketiganya setan, yang keempatnya genderuwo. Yang kelimanya kuntilanak. Yang keenamnya Dracula. Jadi orang yang pacaran itu dikelilingi oleh setan. Mau dikelilingi oleh setan? Mau dikelilingi oleh hantu belau? Lagi pula yang namanya jodoh takkan kemana. Barangkali cuma menunggu waktu saja. Mau disiplin, harus tahu waktu. Al-waktu kasayap, kata orang Arab. Waktu itu ibarat pisau. Kalau kalian tidak pandai mempergunakannya, maka kalianlah yang akan diirisnya, yang akan dicincangnya. Yang pertama, mau disiplin, harus tahu waktu. Kemudian yang kedua, mungkin ceramah kita kali ini tidak banyak menyinggung tentang maulid. Lagi pula sudah pernah saya sampaikan kemarin, ya kan? Ya. Tapi kalau kalian mau juga, kata tadi yang ceramah di sini, banyak-banyaklah berselawat. Insya Allah kita akan selalu dicintai oleh Rasulullah. Lagi pula selawat itulah sebenarnya inti dari maulid. Bukan ceritanya, bukan telurnya, bukan nasi bungkusnya. Kayak kata Pak Andi tadi. Jadi, kalau mau dicintai oleh Rasulullah, bersalawatlah banyak-banyak. Cuma kalau bersalawat jangan di jalan, teriak-teriak. Nanti disangka orang mau demo. Tempatkanlah yang mulia itu pada tempatnya, oke? Kemudian yang kedua. Tapi sebelumnya saya tanya lagi kepada pelajar. Masih mau disiplin? Masih mau disiplin? Kalau masih mau disiplin,
Yang kedua, pelajar itu harus konsekuen di dalam belajar. Apa itu konsekuen? Al-haqqa haqqa, al-batil batil. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi bukan prinsip. Jangan disamakan konsekuen dengan prinsip. Iyalah, kalau prinsip orang itu akhlakul karimah, kayak Rasulullah. Tapi kalau tidak, suka berkelahi misalnya, suka bikin onar misalnya, sebagai pelajar suka terlambat misalnya, suka bolos misalnya, apalagi kita harus bilang wow. Al-haqqa haqqa, al-batil batil. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Pelajar sekalian yang berbahagia, lalu apa hubungannya konsekuen dengan disiplin di sekolah? Contoh, misalnya Bapak masuk memberikan pelajaran IPA dengan standar kompetensi tentang kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Inilah bedanya Pak Usuk, pelajaran IPA dengan pelajaran agama. Kalau pelajaran agama kan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini akan musnah. Begitu ya Pak Usuk? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kata lagu, raja-raja mati, rakyat jelata mati, orang kaya mati, orang miskin mati, ketua kelas mati. Ketua kelas aja mati, apalagi wakilnya. Kalau guru-guru mati nggak? Bapak tanya, kalau guru-guru mati nggak? Kalau guru-guru mati, siapa yang mau ngajar? Mayah guru lawan. Pelajar sekalian yang berbahagia, jadi misalnya Bapak masuk memberikan pelajaran IPA atau pelajaran bahasa Inggris lah yang lebih keren sedikit. Maka pada saat kita belajar bahasa Inggris, kita harus benar-benar belajar bahasa Inggris. Tidak boleh belajar pelajaran yang lain, apalagi sampai keluar main bola. Itu bukan konsekuen namanya. You understand? Yes. Anda mengerti maksud saya? Yes. Tapi kalau saudara-saudara belum mengerti juga, begini tuan-tuan, atau begini cece. Misalnya tuan-tuan ini sudah punya pacar, lalu diam-diam cari gandengan yang lain, itu selingkuh namanya. Betul? Sudah punya pacar, tapi cari pacar yang lain, itu kan selingkuh namanya. Begitu juga di dalam belajar. Iyalah, pelajarannya pelajaran matematika, tapi diam-diam dia menggambar Spiderman. Itu kan selingkuh. Itu kan namanya selingkuh, ya enggak? Maksud saya menyelingkuhkan mata pelajaran. Pelajarannya pelajaran kesenian, tapi kerjanya meneropong tower di sana. Emangnya kenapa dengan tower? Takut tidak kebagian signal ya? Anak-anakku sekalian, itu pun bukan konsekuen namanya. Tapi gimana Pak? Saya tidak suka pelajaran kesenian. Nah, saya dibuatnya. Loh, kok bisa begitu? Habis Pak, saya tidak suka nyanyi. Suara saya jelek kayak bunyi mesin parut. Masih lumayan kalau kayak bunyi mesin parut daripada kayak bunyi belender. Anak-anakku sekalian, itu pun bukan konsekuen namanya. Yang dimaksud dengan konsekuen, ini perhatian bagi pelajar. Yang dimaksud dengan konsekuen, suka atau tidak suka, apapun pelajaran kita waktu itu, kita harus benar-benar konsentrasi